dan kalau pakaian itu menjadi desainer. Pak Guru tadi, nah ternyata menjadi penari luar biasa. Tolong sini. Nah, mana Pak Guru tadi? Yang dari Remo. Yang dari Remo tadi mana? Coba diundang. Yang dari Remo tadi. Artinya apa? Kalau beliau-beliau ini diwadahi, ternyata di antara ibu bapak guru ini ketemu dengan 10 sampai 50 penari yang luar biasa. Kenapa tidak cabang dinas sebagai fasilitasi, cabang dinas yang itu mempromosikan agar bagaimana sanggar bisa didirikan. Untuk mendirikan sanggar perlu pembiayaan karena tidak mampu tentunya hadir perbankan. Sebab yang ambil avalisnya adalah dinas pendidikan. Di saat ada pertemuan-pertemuan di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, minta ditampilkan. Ada tamu-tamu luar negeri, minta ditampilkan. Sehingga guru-guru yang punya kreativitas ini bisa diundang ke luar negeri, pulang punya proyek yang gede. Setuju ya? Ini tidak. Ini sudah saya lakukan. Ibu-ibu tidak percaya bahwa yang berdiri di sini dulu hanya penjual kerupuk. Lo bukan petangan? Yang berdiri di depan ini dulu hanya penjual kerupuk. Siapa tahu didik yang kecil, mau SD, SMP, SMA menjadi seorang penjual kerupuk, hari ini menjadi wakil bupati Barang. Kemarin menjadi ketua DPRD, sebelumnya menjadi ketua komisi, sebelumnya menjadi kepala desa 70 tahun. Artinya saya ingin menginspirasi kalau panjenengan, ada panjenengan semuanya. Kalau dulu saya diperintah pada waktu menjadi kepala desa, Pak Camat kumpulin, ayo Pak Kades, budgetnya harus lunas. Sekarang Pak panjenengan semuanya. Ayo terima dulu. Nah ini. Nah ini tepuk tangan. Namanya Sinten. Nah, namanya Sinten. Andri Almoko. Ngajarnya di mana? SMP Negeri 1 Tirtoyuda. Tadi tak pesani Pak Guru. Nah ini polos banget. Sudah punya bakat sejak kecil apa baru? Kalau bakat sejak kecil, oke. Kebetulan S1 pendidikan seni tari. Oh masya Allah, luar biasa. Maka bakat inilah yang harus diturunkan kepada anak didiknya. Tidak cukup di sini, tetapi bagaimana bakat itu juga ditularkan kepada bapak ibu guru yang ada di sini. Maka proses merdeka belajar sekarang guru faknya apa di sekolah? Muslim juga dan budaya. Punya bakat yang lain disalurkan ini. Nah itu, ini menjadi bagian. Kenapa tidak? Kalau antara di antara yang ada ini, yang saya ada yang pintar pegang drum, ada yang pintar pegang bass, ada yang pintar yang lain, ada orang. Kenapa tidak? Guru-guru juga mendirikan band atau mungkin kumpulan musik yang lainnya. Ini akan menghasilkan sesuatu ke depan, sehingga walaupun kita punya profesi guru, tetapi kita punya kelebihan yang sebenarnya akhir dari kegiatan calon guru pembina ini itu Bapak Ibu semuanya. Oleh karenanya saya mengapresiasi dari Pak Guru Andri, Pak Mas Andri ya, dan Mas saja. Saya besok Mas banyak. Nanti kalau sudah jadi wali kota, baru nanti ya. Nah, sekarang Mas saja. Terima kasih. Maka ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin bagaimana Bapak Ibu yang hadir semuanya, mulai dari sahabat-sahabat kami, guru TK, guru SD,
guru SMP, SMA, SMK. Saya tidak ingin panjenengan hanya ngikutin CPG ini termotivasi, CGP, maaf ya, CGP jadi calon guru penggerak ini hanya termotivasi menjadi kepala sekolah. Jawabannya tidak. Ayo, jawabannya tidak. Ingin saya panjenengan menjadi pemimpin, tetapi juga menjadi entertainer sejati. Gimana, sepakat? Bu, sepakat Bu, nantinya depan undang perbankan, benar. Sehingga karya-karya beliau hari ini bagaimana fasilitasinya menjadi entertainer perbankan. Kemudian yang kedua, undang BKK, Badan Kerja Khusus. Nah, nanti ini biasanya dilakukan oleh guru-guru SMK. Guru-guru SMK ini biasanya tergabung pada Badan Kerja Khusus. Insya Allah ketuanya namanya Mas Tovan dari Dampit. Tujuannya untuk apa? Memberikan informasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kerja. Kebutuhan-kebutuhan kerja ini tidak saja karena linear dengan hasil pendidikan kita, tetapi dimungkinkan ada bakat-bakat terpendam yang di situ justru akhirnya menghasilkan kompetensi yang pada saatnya akan menghasilkan sesuatu tujuan akhir. Silakan yang mau berpolitik masuk politik tapi butuh serius. Tetapi yang kepengen menjadi entrepreneur yang serius. Pada saat kita serius, insya Allah Gusti Allah pasti akan memberikan jalan untuk kita semuanya. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu guru, calon guru yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini setelah panjenengan mengikuti lokakarya, tentunya diakhiri dengan semacam post-test. Artinya di saat panjenengan dianggap lolos dan lulus. Setelah lulus, proses pembelajaran yang didapatkan oleh tutor, oleh narasumber sebelumnya, tidak boleh berhenti. Kebiasaan Jowo, kebiasaan kita ini kelemahan kita, ini gampang merasa puas. Tadi saya terinspirasi setelah saya masuk. Kemudian saya masuk duduk dengan Bu Antonia, saya masuk Bu Antonia, apa yang bisa dihasilkan oleh teman-teman ini? Saya sampaikan juga kepada Pak Sekretaris Disnaker. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman? Saya lihat karya-karya ini luar biasa. Sudahkah ini disiapkan untuk diliterasi, dibukukan? Maka bagi yang suka menulis, hari mulai karya-karya ini ditulis menjadi satu buku yang namanya karya ilmiah. Bahkan bagaimana lokakarya yang pertama sampai lokakarya yang ketujuh ini dijurnalkan. Dimungkinkan nanti lintas angkatan ini ada wartawannya satu disiapkan Bu. Ada muncul jurnalis, ada media online yang bisa disampaikan dengan harapan apa? Sehingga antara angkatan satu dengan angkatan yang lain tetap tersambung. Karya-karya yang dihasilkan dari angkatan satu sampai angkatan yang terakhir tetap tersambung. Yang paling utamanya ini jadi duit. Dan ibu guru ini ngapunten beda dengan pemikir-pemikir yang entrepreneur. Pemikir-pemikir yang menjadi entrepreneur dan entertain. Entertain sudah ada tadi. Di samping dulu kemampuan berentertain. Maka ini harus kita kapitalisasi. Caranya hari ini harus pinter mengkapitalisasi digadekan duit. Supaya, mohon maaf, ibu bapak semuanya duitnya dua KB. Amin. Dan saya yakin ini bisa. Saya yakin bisa, tinggal kemauan.
sing pinter nulis, ini mulai menulis. Tunjukkan dalam bentuk karya ilmiah. Setelah dalam bentuk buku, tentunya Bu Antoni punya kewajiban undang guru-guru besar. Lakukan pendampingan berkelanjutan supaya Bapak Ibu guru yang pintar menulis mendapatkan pendampingan. Khusus untuk pendidikan, dinas pendidikan di tempat saya, berikan kesempatan dulur-dulur saudara-saudara ini yang hari ini sudah di pasca sarjana mengambil support yang kedua kedokteran. Setelah kedokteran harus beralih jenjang. Saya lihat guru-guru SMA, guru-guru SMP sudah mengambil S3, tetapi tidak berani beralih jenjang. Beralih jenjangnya kemana? Ngajar di perguruan tinggi. Dengan demikian, status kita akan menjadi naik, keinginan kita akan menjadi lebih tinggi, semangat belajar kita akan terpacu. Benar tidak? Nah, seringkali kita ini hanya belajar hanya untuk memenuhi kebutuhan. Oh, aku ngambil kepangkatan, tak ngambil S2 lah, selesai. Tetapi bagaimana ilmu itu tidak diasah? Padahal kita menjadi guru. Guru, kata orang Jawa, digugul di ilmu. Digugul dari ilmunya di mana? Ayo, digugulnya kita terus terinspirasi belajar sampai pada titik dalam penghabisan. Allah melalui Al-Quran pun sudah sampaikan, belajar tidak akan habisnya, bahkan sampai ke kerincian. Padahal di sana dari kafir, kita dituntut untuk belajar ke sana, mencari ilmu sampai persiapan, mohon maaf, ajal kita berakhir, kita diwajibkan belajar. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak diri saya sendiri. Tentunya saya berharap apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi dari ibu bapak guru yang hari ini ada, kemudian calon guru penggerak yang proses pembelajarannya. Saya ingin tidak hanya dijadikan syarat menjadi pemimpin, ingin syarat masuk jadi kepala sekolah, tidak boleh. Tidak boleh. Sepakat? Sepakat? Ingin bidangnya orang? Ingin bidangnya orang? Dalam semangat. Dari Banjar kali barat, Bapak Ibu guru Banjar kali barat, ingin bidangnya orang buatan? Ingin. Bahasa yang kedua, ingin bidangnya orang buatan? Bahasa yang ketiga dan keempat, pengen duit-duit orang. Apa yang saya sampaikan semoga menginspirasi panjenengan dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah cita-cita panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Bapak guru yang saya hormati dan saya banggakan, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Panjenengan tetap bersemangat, mudah-mudahan panjenengan diparingi panjang usia, amin. Sehat, amin. Menjadi guru-guru yang benar-benar bisa meneladani anak-anak kita, amin. Dan seluruh kegiatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan ibadah, amin. Dan itu menjadi satu kita menuju akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian yang bisa kami aturkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pameran pada hasil belajar PKK yang ke-7 pendidikan guru penggerak angkatan 9 saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan pada setiap langkah pelatihan Bapak Ibu guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, malam. Terima kasih.
berkata hubungan mana tetap berada di tempat dan dilanjutkan dengan penyerangan cindera mata. Dalam hal ini disilakan oleh Ketua Pelaksana Lomba Kanan 7 Pendidikan Berpenggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang, di mana produk atau sayuran yang diberikan ini adalah hasil dari para calon guru penggerak dan luar biasa diberikan oleh Bapak Vito Purwanto SP. Dan kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri, dilanjutkan untuk foto bersama. Izin kali hitung Bapak Ibu semuanya senyum. 1, 2, 3 lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Kita lakukan kita ada namanya. Oke, kita hitung lagi. 1, 2, 3. Luar biasa. Oke. Dilanjutkan dengan peninjauan serta oleh Bapak Wakil Bupati Malang beserta tamu VIP. Namun kepada Bapak Ibu undangan dimohon tetap berada di tempat.